Halo desainer-desainer pinter. Di video kali ini nggak bakal panjang sih, karena mau cerita sedikit tentang satu teknik yang nggak banyak desainer kepikiran, tapi teknik ini kalau dilakukan itu akan meningkatkan level kalian sebagai desainer. Kira-kira apa tekniknya, dan kenapa kok kira-kira desainer banyak yang nggak kepikiran, dan apa dampaknya ke desainer yang melakukan teknik ini? Yuk kita bahas. Jadi again ya, kayaknya videonya nggak akan panjang karena ini lebih ke cerita-cerita dikit, dan ini bukan kasus yang detail akan dibahasnya, tapi lebih ke mindset aja. Kira-kira kalian bisa ngambil ini apa gitu ya, ngambil hikmahnya, bukan hikmah sih, ambil pelajarannya bagaimana gitu. Ini kayak materi terakhir kemarin hari ini, saya tag-nya hari Senin ya, kemarin hari Jumat, Sabtu itu saya ada kelas di sekolah desain dan ngebahas yang namanya sustainability. Itu panjang banget, tapi saya nggak mau mereka ngambil materinya, tapi mereka ngambilnya mindset. Nah, video kali ini sama ya, kalian harus ngambil mindsetnya aja. Jadi kemarin tanggal 23 Januari itu hari Kamis kalau nggak salah, itu saya ada collaboration project dengan beberapa artis. Jadi artisnya ini bukan artis yang ada di TV dan YouTube ya, tapi artisnya lebih ke artis as a seniman gitu. Ada beberapa, kayak ada makeup artist, ada fashion designer, ada nail arts, terus ada photographer, sama ada satunya model. Kolaborasi ini tuh prosesnya mirip seperti ngetim ya. Ngetim sih kata-katanya. Jadi kayak kita punya tim desainer gitu. Tapi sama aja. Jadi kita koordinasi, lalu kita melakukan bagian-bagian kita sendiri-sendiri gitu. Contohnya kayak makeup artist juga ya make upin, lalu nail art dia menyumbang seninya di nailnya, lalu di pakaiannya, dressnya itu didesain sama fashion designer kayak gitu. Prosesnya kalau secara singkat, prosesnya adalah yang pertama pastinya koordinasi. Kita ngehubungin beberapa kenalan-kenalan, dan kebetulan itu kenalan-kenalan saya dan ada partner juga. Kita ngubungin, lalu kita tektokan juga tanggalnya kira-kira kapan, lalu kita tektokan konsepnya. Kayak misalkan si fashion designernya itu tektokan dressnya yang mau pakai apa. Lalu nail artnya, mereka menyumbang juga nail artnya yang ini ya yang mau dipakai, nyesuaiin sama warna dressnya dan sebagainya. Pokoknya mirip seperti brainstorming, cuman ini nggak meeting yang formal yang barengan lalu brainstorming debat gitu, enggak, tapi lebih ke ya ngubungin aja. Jadi ini ada mood boardnya nih, oke enggak, terus di sana dilempar lagi ke yang lainnya lagi untuk nih oke enggak, lalu dressnya oke enggak, dan lain sebagainya gitu. Nah, proses yang paling berat of course di koordinasinya, karena beberapa kepala itu pasti akan susah ya. Kalau di sini bukan idenya yang susah, tapi lebih ke koordinasi waktunya dan lain sebagainya, itu yang susah. Pada hari H ya udah tinggal dilakuin aja, karena semuanya udah well planned ya. Dari jamnya udah well planned, lalu kita photoshootnya udah well planned dan lain sebagainya. Kenapa kok banyak desainer nggak kepikiran sama ini? Sebenarnya ini agak susah sih, karena sebenarnya saya bukan tipe desainer yang nggak kepikiran hal ini. Cuman mungkin kalau misalkan dikira-kira ada beberapa poin kali ya yang bisa diambil kenapa kok desainer nggak kepikiran yang namanya collaboration gitu. Yang pertama, mungkin karena natur mereka tuh pekerja kreatif ya. Ya kita tahu kalau pekerja kreatif itu idealis, mereka punya idenya sendiri, mereka punya konsepnya sendiri. Jadi kalau misalkan kolaborasi, ada beberapa desainer yang mungkin tidak nyaman, jadi mereka nggak kepikiran aja, udah lost aja itu, nggak kepikiran tentang kolaborasi aja. Ya udah ngerjain sendiri. Kayak misalkan mereka mau bikin portfolio untuk dummy, untuk entah itu ngelamar kerja atau untuk di sell ya, untuk dijual, ya mereka buat sendiri dengan hasil tangan dari 0 sampai 100%, itu semuanya sendiri, semuanya. Karena mereka nggak mau diganggu mungkin dengan keidealisannya, dan tidak mau diganggu dengan konsepnya. Mungkin ya, ini mungkin doang. Yang kedua adalah mungkin environment Indonesia itu nggak cocok untuk kolaborasi kali ya. Bukan nggak cocok, koreksi dikit, lebih ke tidak terbiasa untuk kolaborasi, terutama di bidang desain grafis ya. Karena kalau desain lain kayaknya ada deh, kayak musik itu kan banyak featuring, itu sudah ada. Kalau film juga ada beberapa yang sudah seperti itu ya, kolaborasi kayak gitu ya. Contohnya salah satunya adalah di Rewind Indonesia. Itu walaupun bukan film tapi itu video ya maksudnya ya. Kolaborasinya kan banyak banget ya, ada banyak artis, terus ada banyak set designer, ada banyak lagi mungkin fashionnya juga, orang yang ngurusin wardrobes.
terus ada kameramen dan lain sebagainya, itu kolaborasi semua kayaknya. Walaupun juga digaji, tapi kita tahu yang namanya kolaborasi bukan berarti nggak digaji ya guys ya. Bukan berarti nggak ada bayarannya ya, tapi pasti ada hasil seni yang saling dicampur satu sama lain gitu. Terus itu yang kedua ya, jadi mungkin mereka nggak terbiasa untuk kolaborasi di bidang desain grafis. Desain grafis nggak banyak kan yang kolaborasi kan. Ilustrator sendiri, lalu desainer sendiri, logo desainer sendiri ya kan, semuanya pada sendiri-sendiri gitu. Yang ketiga adalah mungkin lingkup desain grafis yang dipandang masih terlalu sempit ya, jadi tentang visual yang mati doang gitu. Padahal enggak, sebenarnya ada banyak hal yang membutuhkan desain grafis. Dari film itu banyak yang butuh desain grafis loh. Contoh ya, kayak misalkan ada satu tempat gitu yang diambil scene-nya di kolong jembatan. Nah, di kolong jembatan itu setnya ada tempelan-tempelan brosur banyak. Nah, desainer grafis diperlukan untuk itu, bikin dummy-nya, bikin contoh-contoh brosur-brosurnya seperti itu. Yang lainnya juga bisa ya. Contohnya kayak iklan, kayak dengan kolaborasi dengan brand itu juga bisa. Dengan fotografer juga bisa. Ada beberapa konsep yang membutuhkan desain grafis kan di fotografinya. Atau misalkan apalagi ya, dengan tadi udah film, udah fotografer, mungkin dengan musik itu bisa juga ya loh. Jadi kayak kolaborasinya dengan covernya, mungkin cover albumnya, cover singlenya dan lain sebagainya ya kan. Sebenarnya bisa masuk aja sih, tapi tidak terpikirkan karena mungkin 3 hal itu ya. Jadi yang pertama idealis mungkin, yang kedua adalah nggak terbiasa, yang ketiga mungkin dianggapnya lingkupnya kecil banget kalau desain grafis, jadi nggak segede musik, nggak segede apa yang lainnya gitu ya. Mungkin kayak gitu sih. Terus kalau misalkan kita sudah tahu ternyata kolaborasi itu possible, bisa dilakukan, kira-kira apa yang akan kita dapetin kalau misalkan kita kolaborasi? Ya of course yang kita dapetin adalah, yang pertama adalah portfolionya pasti terbangun ya. Jadi kalau kita membuat satu portfolio kayak ilustrasi kecil gitu kan, pasti lingkupnya kecil-kecil ya, skopnya kecil banget ya. Jadi cuma satu postingan ilustrasi kayak gitu. Tapi kalau kita kolaborasi mungkin lebih gede lagi. Contohnya kolaborasi dengan media, mungkin kolaborasi dengan fotografer, mungkin itu nanti membuat hasil karya yang lebih gede, skopnya, lingkupnya lebih gede gitu. Yang kedua pasti sharing koneksi dong. Jadi kalau kita kolaborasi kan kita kenalan nih sama orang baru. Kalau baru ya, kalau udah kenalan ya beda lagi. Cuman kalau kita pun kolaborasi dengan kenalan kita, pasti kalau membutuhkan kolaborasi yang lain, entah dia atau kita yang membawa teman lagi yang bisa collab bareng dalam satu projectnya ini. Nah, kalau misalkan ada banyak orang yang nyampur di satu project, pasti mereka akan kenalan satu sama lain dan itu koneksinya jadi lebih luas lagi, dan itu penting ya untuk desainer ya, koneksinya. Lalu ketiga adalah pengalaman bekerja dalam tim, itu pasti tuh. Kalau desainer tuh kebanyakan mereka sendirian kerjanya, sendirian mantengin laptop, komputer sendirian, dan ngerjain dari 0 sampai 100% sendirian. Tapi kalau at least kalau kalian kolaborasi, kalian ngerasain yang namanya berbagi tugas, kalian ngerasain yang namanya ini loh, ada karya seni yang bukan karya seni, ada pandangan atau konsep seni yang lain yang mungkin bisa dikombinasikan sama kalian, dan kalian jadi tambah kaya aja, kaya referensi dan lain sebagainya kan, karena kita kolaborasi gitu. Yang terakhir, yang keempat, kalian pasti jauh lebih kreatif karena kalian punya angle yang lain. Sebenarnya agak mirip-mirip seperti referensi yang tadi, cuman angle-nya adalah kalau nanti ada satu orang yang collab sama kita itu memikirkan tentang misalkan fungsionalitas, yang satunya lagi memikirkan tentang marketnya, kira-kira marketnya ini nggak cocok nih kayak gini ketika brainstorming ini konteksnya. Kalau kita nanti mungkin memikirkan tentang keindahannya kayak gitu. Nah, ketiga angle ini kan nanti kalau misalkan debat di brainstorming kan jadi kaya ya, kita jadi dapat angle yang lain. Oh iya, kalau kita menghasilkan karya ini kita harus memikirkan hal-hal yang lainnya juga, kayak marketnya, kayak fungsionalitasnya dan lain sebagainya, nggak cuma keindahannya doang. Kesimpulannya ini ya, desain grafis itu bisa banget kolaborasi. Kalian cari kolaborator seniman yang lainnya. Boleh desainer grafis sama ilustrator, sama musik, sama yang lainnya, boleh, silahkan. Kalau untuk memulai, kalian bisa menawarkan jasa dalam tanda kutip gratis kalian, karena kalian dapatnya banyak banget kok. Dapat pengalaman, dapat portfolio, dapat relasi ya, dapat koneksi. Jadi kalau menurut saya ini adalah suatu hal yang worth it, yang layak banget untuk gratis sebenarnya. Selain kalau misalkan daripada kalian menawarkan jasa gratis kalian ke klien, ya kan, lebih penting ini sebenarnya.
Nah, setelah kalian mendapatkan itu, kalian akan naik levelnya karena kalian punya portfolio yang lebih gede daripada portfolio kalian bisanya gitu. Oke, sampai situ aja mungkin pembahasannya. Ternyata panjang juga ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tunggu aja, nanti akan upload sendiri. Thank you.